Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini aku ingin membahas mengenai seorang pahlawan dari Jember, namun namanya tidak tercatat dalam sejarah resmi. Dan ini dia cerita selengkapnya. Beliau bernama Bura. Ya, di antara nama-nama pejuang dari Jember, ada satu sosok bernama Bura yang namanya tidak tercatat dalam sejarah resmi. Namun ia melegenda dari mulut rakyat dan ia dijuluki sebagai pendekar sakti dari Desa Jatian, Kecamatan Pakusari, Jember. Ia lahir pada tahun 1900-an dan ia bukan seorang berseragam, bukan utara. Ia hanya seorang petani yang punya tekad besar untuk melawan para penjajah yang terus-menerus menyiksa rakyat. Ya, ia memang ada aja suara. Ia memang hanya seorang petani dengan darah Madura yang pemberani. Ia bisa membuat Belanda kewalahan hingga membasang sayembara tangkap Bura hidup atau mati. Ilmu kanuragan Bura yang bukan isakan jempol belaka, menurut warga ia memang kebal dari senjata tajam maupun senjata api. Tanpa pernah terluka, walaupun dihadapkan dengan gerombolan serdadu sendirian, konon kesaktian ini diperoleh dari gurunya, yaitu seorang Kiai Haji Abdul Hamid, ulama dari desa Suho, Pakusari. Sang kiai memberinya amalan khusus yang membuat ia jadi seperti perisai. Kiai Haji Abdul Hamid ini bukan semata-mata ingin memberi ilmu itu untuk menyembuhkan diri. Namun ia memberikan ilmu itu digunakan untuk membela rakyat, membela warga yang dijajah atau disiksa oleh para penjajah. Karena keberanian dan wibawanya, Bura dipercaya memimpin laskar rakyat di Jember Utara, meliputi Kecamatan Mayang, Kalisat, dan Brokombo. Ketika pasukan Brigade 3 atau Divisi 1 Damar Wulan, pimpinan Moh Suruji harus hijrah, Bura justru diperintahkan tetap tinggal di Jatian. Tugasnya ialah menjaga pedalaman desa dari infiltrasi Belanda. Dari sanalah ia melancarkan serangan eksploraris yang membuat kompeni tidak bisa tidur nyenyak. Tapi Belanda tidak tinggal diam. Pada Juli 1947, saat agresi militer 2, mereka masuk ke Jember Utara. Namun, yang pertama dicari tidak lain yaitu Bura. Sadar tidak bisa menaklukkan fisiknya, dia atau mereka melakukan hal licik, menyusup mata-mata dari pribumi ke dalam laskar rakyat. Ya, Bura dikhianati oleh orang sendiri. Namun meskipun telah terpojok, ia tidak bisa atau tidak dapat dilumpuhkan. Sampai akhirnya Belanda menyadari bahwa satu celah ialah sang ibu kandung Bura. Ibunya disandra dipaksa menceritakan kelemahan Bura yang kebal akan senjata itu. Saat itu Bura merasa hancur. Ya pastilah ya, ibunya disandra, ia sangat hancur. Sahabat apapun seorang Bura, cinta kepada ibu tak pernah bisa ia lawan. Dan akhirnya Bura pun menyerahkan diri dan membuka rahasia kelemahannya pada 26 Maret 1948 di usianya yang ke-50 tahun. Setelah beliau menyerahkan diri, beliau diarak di Kecamatan Kalisat dengan tangan di borgol. Perjalanan terakhir seorang macan yang dipamerkan seperti tontonan. Disitulah akhirnya Bura ini digiring ke pinggir sungai Jaitan di desa kelahirannya sendiri. Di situ beliau dieksekusi dengan cara yang paling biadab, ialah dibakar hidup, dan ibunya dibuang ke sungai begitu saja. Bura tak punya makam, dia tidak ada nisan untuk diziarahi. Tapi sebelum ajal menjemput, Bura ini sempat membuat wasiat, dan isinya adalah
Jangan sekali-kali keturunanku mengusulkan penghargaan pemerintah. Biarlah perjuanganku Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menilai. Soal rezeki sudah ada yang mengatur. Itu isi dari wasiat yang dibuat oleh Bura. Kini di tepi sungai tempat Bura dibakar, berdiri sebuah monumen Bura yang didirikan oleh sahabat seperjuangannya, almarhum Pak Basri. Bangunan itu berbentuk kubus dengan tulisan merdeka atau mati. Dan tugu kecil yang mirip dengan Monas ini dengan lidah api emas, di sanalah warga datang bukan untuk menuntut pengakuan, tapi sekedar memberikan doa untuk pendekar yang memilih abadi dalam diam. Pemerintah Jember pun telah berkali-kali membuat membuat sebuah pentas gitu ya, pentas drama kolonial, perjuangan dari seorang kolonial, drama kolosal perjuangannya, tapi gelar pahlawan nasional tak kunjung datang atas kehendaknya sendiri. Sebab Bura paham kalau surga itu tak butuh rekomendasi dari negara. Itu cerita singkat dari seorang Bura, pahlawan kita yang namanya tidak tercatat dalam sejarah, namun perjuangannya tidak sia-sia. Ada dua kalimat yang menurutku sangat bagus. Yang pertama dari isi wasiatnya, di situ ada kalimat biarlah perjuanganku Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menilai. Soal rezeki sudah ada yang mengatur. Dan kata di awalnya pun juga sangat menyentuh. Jangan sekali-kali keturunanku mengusulkan penghargaan pemerintahan. Biarlah perjuanganku Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menilai. Soal rezeki sudah ada yang mengatur. Dan kalimat kedua yang membuat aku amazed banget itu ialah mengenai gelar yang tak kunjung dia dapatkan. Surga tak butuh rekomendasi negara. Ya, ceritanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga kalian bukan terhibur sih ya. Intinya jangan taunya bahwa ada seorang pahlawan yang tidak tercatat dalam sejarah, namun perjuangannya tidak sia-sia, dan banyak orang yang tahu juga gitu ya. Banyak orang yang mendoakan juga, sampai ada yang membuatkannya sebuah tugu khusus untuk Bura, bagi yang mau berkunjung ke sana untuk mendoakan beliau. Sekian Emi Tell Story kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.